Oke, kali ini kita akan berdiskusi dengan Bang Hafiz, di mana kita akan banyak membahas dengan tema financial planner ya, atau finance dan risk planner yang sangat bermanfaat dan beliau sangat ahli di bidangnya. Kita akan coba ngulik dan interogasi Bang Hafiz juga, dan sama-sama kita akan diskusi di kelas belajar, di mana kita pasti berwawasan, dan seterusnya kita bisa nanyakan hal-hal yang kritis, yang menarik, yang penting buat diri kita di komentar, dan semoga bisa dijawab dan diberikan tips terbaik dari Bang Hafiz. Oke Bang Hafiz, jadi Bang Hafiz ini kan sebagai PNS ya berarti ya sekarang ya, di bidang perencanaan, atau boleh disebutin kira-kira kerjanya di mana gitu? Boleh. Ya, oke. Nah, kira-kira di mana nih kerjanya, please? Kalau saya sih alhamdulillah udah bekerja di Badan Riset Inovasi Nasional ya. Itu salah satu lembaga yang khusus mengurus segala jenis riset di Indonesia. Nah, saya di bagian perencanaan keuangannya, juga perencanaan terkait resiko-resiko riset dan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran dan perencanaan program riset itu sendiri. Ya, keren banget ya. Itu kan berarti sangat mendetail dan juga mendalami di bidang finance ya, di mana itu penting banget sampai negara ini butuh orang-orang ahli finance agar bisa menghitung pendapatan pengeluaran negara, penggajian pegawai dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali, dan semoga Bang Hafiz ini ke depan bisa jadi menteri lah, kita doain. Amin. Selevel Sri Mulyani gitu. Ya. Jadi ini ada yang saya mau tanyakan Bang Hafiz, kira-kira gimana tips mengatur keuangan yang itu sangat bermanfaat sehingga kita bisa terhindar boncos gitu. Terus juga gimana ada tips untuk investasi yang baik, di mana itu bisa meningkatkan pendapatan kita secara halal ya. Juga kita bisa menabung dan memutar uang kita dengan baik gitu. Dan kira-kira apa tips dari Bang Hafiz nih? Oke, thank you ya Saleh. Luar biasa banget. Untuk teman-teman, sekedar info aja, saya udah 5 tahun bekerja sebagai PNS, juga menjadi planner untuk finansial dan juga risk planner ya. Jadi untuk tips and trick terkait finansial yang perlu digaris bawahi atau perlu ditekankan adalah terkait dana darurat ya teman-teman. Jadi ketika finansial itu datang atau income itu datang, berapapun jumlahnya, itu harus ada porsi. Yang pertama jelas porsi kebutuhan. Jadi orang itu nggak mungkin nggak ada pengeluaran dong sebulan, itu pasti ada porsi kebutuhan. Mungkin untuk kebutuhan pribadi yang masih single, atau misalnya kebutuhan keluarga yang sudah punya istri dan punya anak, itu dia punya kebutuhan masing-masing. Jumlah kebutuhan bukan jumlah keinginan. Teman-teman harus dibedakan. Kebutuh dan ingin itu harus dibedakan. Nah, prioritasnya harus dibedakan. Jadi kalau misalnya butuh itu ya bayar listrik, kemudian popok anak, susu anak, makanan-makanan sehat segala macam yang untuk transportasi segala macam. Mungkin ada yang butuh dengan mobil, berarti itu masuk kebutuhan. Motor itu masuk ke dalam kebutuhan. Biaya berobat termasuk? Biaya berobat juga termasuk. Makanya ada namanya prioritas dalam hidup. Yang pertama jelas adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Itu jelas ya, sangat jelas. Orang nggak bisa hidup kalau nggak punya rumah. Tapi kan sekarang bisa dengan segala jenis ya, bisa kontrak, bisa ngekos, bisa KPR, bisa apartemen. Cuman saya tidak menyarankan untuk KPR teman-teman. Jelas karena satu, udah itu diharamkan. Tadi kan disebutkan yang halal-halal saja. KPR itu diharamkan karena ribanya. Terus yang kedua, itu sangat-sangat merugikan konsumen. Kenapa? Karena bunganya floating. Di tahun tertentu yang tadinya biasanya 5 tahun pertama itu bunganya masih flat. Lalu di tahun ke-6 sampai ke-10 bunganya langsung floating 2 kali lipat. Jadi apa yang sudah dibayarkan itu biasanya 3 kali lipat dari jumlah totalnya. Jadi buat teman-teman yang mau kepikiran coba KPR, lihat tabel angsurannya. Terus coba kalikan dengan perhitungan biasa. Itu saja sudah rugi. Belum dengan bunga floating. Bunga floating itu teman-teman ya, kita nggak ada yang tahu. Karena namanya inflasi,
kenaikan biaya itu kita nggak ada yang tahu. Dan biasanya KPR itu akan sangat menyengsarakan konsumen, pasti sangat. Kemudian yang tadi saya sebutkan kebutuhan ya. Untuk transportasi terserah. Kalau menurut teman-teman mobil itu butuh, maka itu bisa kita hitung sebagai planning ke depan. Berapa sih harga mobil kira-kira? Mungkin kita butuh yang second dulu. Sekitar 60 sampai 70 juta. Kita harus siapkan itu. Tapi itu kan biasanya sekunder ya. Yang tersiarkan hidup dulu. Makan, kemudian anak hidup, anak sekolah, kita ke mungkin naik kereta segala macam, naik Gojek segala macam. Itu kan ada pembiayaannya. Nah, itu dihitung dulu teman-teman. Kebutuhan itu dihitung dulu selama 1 bulan. Kemudian dikali 5 kebutuhan. Contoh, saya itu hidup di Jakarta dengan kos-kosan, mohon maaf ya, lumayan tinggi ya, 1,5 juta. Terus kalau biaya hidup, makan, terus listrik, laundry segala macem, itu saya sampai 2 juta lebih. Atau sekitar 2,5 juta lah mungkin untuk hidup semua, makan segala macam, jajan oke, segala macam. Total pengeluaran saya 1 bulan itu 4 jutaan. Belum saya mau ngasih orang tua, kurang lebih ya 500 sampai 1 juta tergantung ketika penghasilan 1 bulan itu bagus apa tidak gitu loh. Jadi pengeluaran saya dalam 1 bulan itu 5 juta, itu dikali 5 atau dikali 6. Biasanya orang ada perhitungan kali 5 atau kali 6. Jadi total misalnya saya 30 juta kali 6 kan. 30 juta itu harus ada di tabungan teman-teman dulu. Kenapa? Itu fungsinya dana darurat. Ketika ada sesuatu terjadi pada diri kita, dana darurat itu akan yang menolong kita pertama kali. Kan itu kan bentuknya cash, liquid. Setelah dana darurat itu aman, baru kita naik ke investasi. Investasi ada banyak macamnya ya. Ada banyak jenisnya. Kalau termasuk yang tadi dia KPR tapi dia flat, gimana bunganya dia flat itu asurannya, tapi dia udah dihitung-hitung gitu. Ya kan? Sedangkan ada yang kemarin kasus dia awalnya 6 miliar gara-gara float itu jadi 12 miliar kan. Sedang aku juga kemarin misalnya mau nanya rumah, kemarin dia 700 juta tapi pas dia itu bilangnya kalau kredit bisa 1,4 M, tapi itu kalau nggak float. Kalau float jadi gimana itu? Lebih gila lagi kalau float. Dan kalau misalnya teman-teman pin KPR, saran dari saya itu adalah KPR dengan bank. Kalau emang terpaksa ya, bank syariah. Pertama harus bank syariah dulu, karena bank syariah konsepnya dia sudah menggunakan akad syariah lah ya. Jadi bank itu menalangi dulu uangnya dan pembayaran selanjutnya menggunakan bunga yang flat. Jadi kita lebih tenang teman-teman. Kalau teman-teman udah ngerasa 4 juta sebulan cukup, ya udah selama tenor itu berlangsung 4 juta terus pembayarannya. Tidak seperti KPR konvensional yang naik terus, cetak, dan nanti pada suatu ketika itu bunganya bisa sampai 2 kali lipat. Jadi sangat tidak disarankan mengambil KPR ya. Itu. Termasuk kayak misalkan dia untuk KPR tapi dia bayarnya ke developer tanpa bank. Gimana? Kalau saran dari Bang Hafiz, bagus kan? Kalau saran saya agak bahaya ya teman-teman. Langsung ke dipertanyakan, karena juga kalau misalnya di bank itu ada namanya bank garansi. Jadi aman. Dari segi pembayarannya aman. Kalau ada developer itu agak riskan. Tidak disarankan teman-teman, tidak disarankan, dan juga biayanya lebih tinggi biasanya dibandingkan dengan peminjaman ke bank. Seperti itu. Dan jangan lupa tadi kan kita sudah sampai di investasi ya. Kita sudah sampai di investasi, ada berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, kemudian pasar uang. Saya sangat menyarankan untuk yang masih di awal itu investasilah yang aman. Contohnya ya obligasi dan pasar uang. Kalau saham itu bisa boncos teman-teman. Bisa naik dan bisa boncos. Sangat disarankan pasar uang yang sudah bagi hasilnya itu 6%. Atau di bawah itulah. Biasanya kalau udah 10% hampir tidak mungkin ya ada saham ada investasi yang ber 10% per tahun, itu sulit itu loh menemukan itu loh yang real gitu ya. Kalau misalnya yang bodong mau banyak lah seperti itu. Dan saya sangat menyarankan ada investasi emas teman-teman. Karena emas itu menjaga kekayaan, bukan membuat orang kaya ya. Orang banyak emas itu kekayaannya terjaga. Kenapa? Karena harga emas itu pasti stabil. Pasti stabil. Pasti naik juga. Dan naik itu mungkin perlahan. Kalau sekarang mungkin karena FOMO atau berbagai hal faktor-faktor lain sehingga harga emas sekarang di 2 juta. Dan setahun kemudian itu nggak mungkin harga emas bisa balik lagi ke 1 juta, itu sangat-sangat tidak mungkin.
paling banter 1718 itu udah paling banter banget. Atau bahkan naik lagi. Bahkan bisa naik lagi 2,5. Makanya sangat disarankan setelah punya dana darurat, belilah emas untuk menjaga kekayaan. Ketika emas sudah cukup, belilah investasi lain seperti pasar uang dan obligasi. Itu financial planning yang paling tepat. Terkait persentasenya, sangat disarankan teman-teman, apalagi yang tadi pengen beli rumah atau pengen beli mobil, jangan pernah lewat angka 30%. Jangan pernah lewat angka 30%. 30% dari apa? Dari total penghasilan. Oke. Itu. Jadi misal penghasilan 10 juta, maksimal 3 juta buat untuk cicilan. Cicilan apapun ya, rumah, ya mobil segala macam. Jangan pernah lebih dari 30%. Selain itu akan merusak BI checking, itu akan membuat dampak buat kita juga, bikin stres. Psikologi. Sekarang psikologi dia stres karena lebih dari itu. Nah, itu dia. Penghasilan itu dipotong 50% di awal, itu buat pengeluaran bulanan, pengeluaran rutin untuk diri sendiri, untuk istri, untuk anak atau untuk orang tua, itu potong 50% di awal, 30% untuk kalau misalnya ada cicilan, kalau bisa nggak usah nyicil. Kalau bisa nggak usah nyicil. Jadi 30% ini bisa untuk nabung, tabungan bersifat liquid ya. Dan 20% lagi ya bisa untuk keinginan. Contoh kalau ada yang pengen punya koleksi mainan atau koleksi-koleksi lain, itu 10-20%. Dan sodakonya di mana? Ya di antara 20% yang lebih itu. Jadi tabungan 30%, 20% sedekah. Atau bisa dibagi lagi 20% itu 10% untuk keinginan, misalnya pengen jalan-jalan, traveling segala macam, 10% dari penghasilan, dan untuk sodako 10% juga. Menurut saya 10% untuk penghasilan itu sudah cukup bagus ya. Kalau bisa lebih, cuman kalau 10% kayak cukup lah. Jadi udah bagus tuh buat sodako. Jadi persentase per bulan harus saya urep lagi ya. Persentase per bulan 50, 30, 20. 50 pengeluaran, 30 untuk tabungan, 20 untuk lain-lainnya. Untuk yang mau main-main, mau sodako, mau ngasih orang tua, itu di 20%. Kemudian jangan lupa prioritas, dana darurat dulu. Kemudian tabungan bentuk emas, kemudian investasi lain. Dan jangan lupa ada namanya resiko. Resiko ini apa? Kita udah punya persiapan sebagus apapun planning kita, ketika resiko itu datang, udah kelar. Makanya ada 2 jenis resiko yang paling ditakuti orang. Dan ini udah saya riset ya. 2 resiko itu, yang pertama ada mortality atau resiko kematian, dan ada namanya disease atau penyakit. Ini resiko ketika orang dapat resiko ini, semua planning dia terkait keuangan itu bubar semua. Gitu, gagal. Terus solusinya gimana? Orang pada bilang menggunakan protection. Segala jenis protection itu bagus. Cuman kalau misalnya teman-teman pengen tahu, protection yang bisa untuk menolong saya ketika saya bangkrut, kemudian ketika saya lagi sakit, atau ketika saya namanya wafat, kita nggak ada yang tahu ya, sangat nggak ada yang tahu, dan kita pasti meninggalkan anak-anak kecil. Yang saya takutkan itu ketika nanti saya tadinya jaya nih, sedang berjaya, lalu tiba-tiba sakit, masa kita mau pakai uang tabungan kita yang seharusnya itu untuk dana pendidikan anak, kita nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu sangat disarankan menggunakan proteksi. Jadi proteksi itu ada banyak ya. Ada yang namanya proteksi kejiwaan. Jadi ketika orang itu wafat atau ini, dia bisa memberikan santunan untuk keluarganya berupa aset tanpa pajak. Ini sangat luar biasa. Biasanya kalau misalnya orang berpikir warisan atau santunan itu, ya warisan itu bentuknya aset berat itu, seperti rumah segala macam. Tapi ini masalahnya rumah ini ada kena BPHTB, kena balik nama. BPHTB itu apa? BPHTB itu pokoknya intinya biaya untuk bangunan itu ketika ganti nama ya. Gitu. Terus ada PPN segala macam, ketika mau ganti nama aja susah. Ini padahal untuk anak sendiri loh. Ditambah kalau misalnya zaman sekarang ini cekcok kan antara keluarga itu kan. Rumah ini gak usah dijual, rumah ini dijual, repot. Kalau sudah punya namanya proteksi jiwa, dia bakal lebih aman karena uangnya tuh langsung cair ke siapa yang dipilih sama sang tertanggung yang mengambil resiko itu. Gitu, nanti bakal cair utuh sejumlah dengan yang dikontrakkan oleh dia. Tuh, terus jangan lupa juga harus ada proteksi sakit. Nggak mau toh kita
kalau sakit kita bayar sendiri. Uang yang udah kita udah kita jaga seumur hidup yang harusnya bisa untuk mungkin jalan-jalan, mungkin buat beli mobil, terpaksa digunain buat rumah sakit. Iya, sayang kan. Lebih baik kita sisihkan uang kita untuk nabung, untuk persiapan proteksi, nabung di salah satu perusahaan yang bagus untuk proteksi. Kalau saran saya, pilihlah perusahaan yang memang sudah mentereng di Indonesia ini. Ada banyak perusahaan itu yang bonafit dan juga harus dilihat asetnya. Apakah sudah bagus apa belum itu loh. Dan kalau bisa sangat disarankan perusahaan tersebut udah go internasional. Bahkan kalau di sini perusahaan internasional yang masuk ke Indonesia. Jadi dari segi finansialnya aman. Gitu. Track recordnya aman. Cari yang paling bagus. Silakan bisa dicek di interbrand.com. Siapa yang menempati perusahaan untuk proteksi terbaik itu ada. Nanti tinggal cari aja. Gitu. Tapi kalau tadi masalah untuk risk planner. Nah, risk planner tuh kira-kira gambarnya gimana dan juga bagaimana kaitannya dengan proteksi dan lain sebagainya. Kira-kira penjelasan apa yang bisa dijelaskan? Ya mungkin Bang Apis waktu ini nggak banyak ya, cuman Bang Apis kasih apa yang mungkin nih sangat manfaat dan membukakan wawasan, membukakan mata yang terbelalak dari para audiens. Gimana kira-kira? Ya, jadi teman-teman tadi kita sudah sebutkan ya, kita sudah hidup dengan planning kita. Kita sudah hidup dengan planning kita, niat kita udah bagi 50, 30, 20. Di sini nggak ada planning untuk sakit. Setuju nggak? Tadi saya nggak ngomong planning untuk sakit loh. Karena apa? Karena kita merasa bahwa hidup kita bakal sehat-sehat aja. Itu betul, bagus untuk afirmasi. Cuman nggak boleh kita menjadi manusia yang apatis terkait resiko. Setiap apapun, kayak kita berkendara, kita niatnya kita udah bagus-bagus, set segala macam. Ternyata yang numbur dari belakang. Kalau hari sial gak ada di kalender. Nah, hari sial nggak ada di kalender. Kita nggak tahu hari sial kapan. Kan semua itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Tapi kan kita bisa mengurangi. Kita mengurangi dampaknya. Betul. Pertama memang harus kita meyakini bahwa segala apapun sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tidak boleh bodoh. Siap. Sama minimal kita dan jauhkan riba itu apa? Minimal kita berusaha tidak zolim, pokoknya kita bayar hutang semua. Pokoknya kita kebaikan. Jadi mudah-mudahan harapannya dijauhkan dari betul. Kita pokoknya sudah berusaha menjaga diri kita, kemudian berusaha beribadah dengan sebaik mungkin. Terus kemudian kita juga harus punya proteksi gitu loh. Proteksi itu penting ketika terjadi bala. Kita sudah berdoa untuk tolak bala segala macam, berdoa agar Allah tidak berikan penyakit, berdoa agar Allah tidak berikan musibah segala macam. Cuman disebutkan oleh Rasul itu orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan hari esok. Betul tidak? Orang yang memikirkan esok, orang memikirkan kematian, dan bisa bukan kematian, persiapan untuk kematian selain ibadah. Dan Rasul juga bilang harta yang baik itulah harga di tangan orang mukmin. Jadi ketika orang mukmin dan bertakwa, dan bisa bilang persiapan tuh nggak cuma untuk kematian tapi untuk besok juga sehat. Betul, karena persiapan kita nggak mau anak kita luntang-lantung karena kita tidak mempersiapkan tabungan yang cukup untuk dia, proteksi yang cukup. Jangan sampai gara-gara sakit kitanya sebagai pemberi nafkah, akhirnya kita pakai semua yang tadinya udah pakai udah enak 50, 30, 20, terpaksa sakit itu 80% buat bayar sakit. Jadi lebih baik kita sisihkan kecil saja uang untuk proteksi itu, untuk manfaat yang lebih banyak. Seperti itu, Saleh. Siap. Ya, kira-kira gimana dari Bang Hafiz, ada saran yang mau ditambahkan lagi atau apa untuk kemantapan dan tips, walaupun kita bukan jurusan keuangan, tapi gimana biar bisa belajar itu dari buku atau mungkin dari video apa yang mungkin mencerahkan itulah, dan bagaimana kita kadang sodakoh biar banyak duit tapi nggak tahu ya kita all in sodakoh, nggak tahu ya kita kurang, atau nggak tahu ya kita boncos gitu, nggak tahu ya kita nunggu dapatan lagi atau gimana deh ini biar nggak, misalnya kita main kripto tahu nggak ngerti caranya boncos main jadi gimana menghindari panik, apa tips apa biar mantep, terus apa harus makan ini juga gitu, atau gimana kira-kira yang bisa inilah membuat orang tuh jadi
terpukau. Ya mungkin terakhir ya. Iya, siap. Untuk wrap up ya untuk teman-teman semua, kalau pengen belajar itu jelas YouTube itu adalah sumber. Bang Hafiz punya saran link apa mau yang dari Bang Hafiz sendiri yang Oke. buku karangan sendiri misalkan. Kalau saya cocok online baca itu Psychology of Money ya. Itu ada buku bagus banget untuk belajar saving, untuk Morgan belajar Housel ya? iya, Morgan Housel. Psychology of Money itu untuk saving, terus Atomic Habit itu untuk membentuk habit kita. Terus kemudian terkait financial planning itu sangat banyak ya teman-teman di YouTube. Itu saya agak lupa, mungkin Raymond Chin boleh. Terus saya agak lupa dengan satu lagi, ada yang Chinese juga, Felicia itu, Yang terus ada perempuan. satu lagi yang laki-laki, saya agak lupa namanya. Itu bagus teman-teman buat apa? Ada channel ngomongin uang YouTube juga bagus. Itu penting buat teman-teman dapat insight ya. Terus juga insight terkait proteksi itu penting banget untuk dipelajari. Kemudian juga jangan lupa ya channel-channel terkait kajian teman-teman, kajian yang sesuai dengan sunnah dan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ingat, pemahaman para sahabat, bukan pemahaman orang-orang biasa. Pemahamannya Syekh Bukhari, pemahamannya Imam Bukhari, Imam Muslim, ahli hadis, para sahabat-sahabat Abu Bakar, pemahaman seperti apa kita pelajari di situ. Dan ada sangat banyak kayak channel-channel kajian ya. Saya sangat menyarankan ada 3 ustadz buat teman-teman bisa pelajari. Yang pertama Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah, dengan channelnya Muhammad Nuzul Zikri. Kemudian ada Ustadz Khalid Basalamah, ini beliau ahli dalam bisnis dan juga dakwah. Dan yang ketiga ada ini punya rumah makan juga. betul punya rumah makan. Belum pernah, makanya saya pengen, enak ya luar itu, makanya saya pengen ke sana. Terus juga tour travel dia punya. Jadi untuk teman-teman yang pengen dunia kuat, akhirat kuat, Ustadz Khalid bisa dijadikan contoh teladan yang baik. Ustadz Nuzul dia contoh untuk adab yang sangat baik, karena tonton aja teman-teman, itu luar biasa banget Ustadz Nuzul. Dan yang ketiga ada Ustadz Syafiq Riza Basalamah, punya pemahaman yang sangat luar biasa terkait fikih syariah. Kalau kata orang kan kita harus menghindari ini harus berpikir madilog ya. Jangan berpikir logika mistika gitu. Kan kesian banyak miskin, banyak nggak pinter, akhirnya dia bisa takutnya menggunakan metal feodalisme, medal-medal inferior. Dia mengekor, membebek terus ya, kan kesian. Ngikut aja, dia tidak belajar yang mana yang benar, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Iya. Seperti itu. Udah dunianya bagus, akhiratnya bagus. Hebat banget. Jadi gimana, ada tambah lagi Bang? Oh boleh, untuk teman-teman yang pengen apa buat anak muda, tak apa saran buat pernikahan, tak apa buat. Oh ya, kalau untuk pernikahan teman-teman cari jodoh yang baik. Tips cari jodoh. Ya intinya apa yang kata Rasul lihat ya. Ada 4 kalau untuk perempuan. Yang pertama dari hartanya, kemudian dari parasnya, kemudian dari bibitnya, dan yang keempat dari agamanya. Pilihlah agamanya yang terbaik. Tapi teman-teman jangan pernah lupa, kalau misalnya teman-teman masih suka dengan dunianya, nggak apa-apa. Jadikan sebagai komparasi aja. Misalnya parasnya ada yang cantik. Kalau misalnya teman-teman takutnya, saya pernah dengar, ada dia niatnya cuma menikahi agamanya saja, tapi ternyata hatinya masih suka dengan paras. Akhirnya dia malah selingkuh dengan yang lain. Astagfirullah, kan makanya kalau emang suka dengan paras ya udah. Ada, saya pernah dengar dari Bang Zahid Samosir dia ngomong dia secara kritis itu bagus ya. Betul. Tapi lu sesuai kriteria kita. Kayak mungkin cantik atau punya berbobot. Nah, tapi setelah udah lihat tuh baru lihat agama. Jadi kita kalau mau nolak kan bukan menolak agamanya gitu. Karena, betul. Tapi kalau kita punya agama nggak kurang cantik, kita kata dia menolak agamanya. Iya, kita maksudnya wah, gua menolak agama nih enak nih, daripada kita nggak pengen itu terjadi hal yang nggak enak ke depan, yang tidak lebih baik ya memang dimantapkan dulu ya. Betul. Kriteria ini dan agama ya. Betul. Dan jangan lupa cari yang sekufu ya teman-teman. Ini itu adalah bukan saran. Ini hadis dari Rasulullah, itu harus cari yang sekufu. Maksudnya adalah orang yang setara dengan kita gitu loh. Jadi setara keilmuan, setara finansial, setara visi, setara misi, setara keluarga. Jadi jangan asal pilih teman-teman. Jangan pernah asal pilih untuk pernikahan. Dan jangan lupa kalau ada pernikahan itu baladanya lebih banyak daripada single ya. Ujiannya lebih banyak. Dan biasanya planning tadi itu
resikonya bertambah karena kita harus memberikan resiko untuk istri, resiko sakit anak, segala macam itu harus kita pikirkan. Makanya benahi diri kita dulu, kemudian benahi istri kita, benahi keluarga kita demi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, masuk surga. Itu. Buat teman-teman lagi untuk Reapa juga, kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih banyak atau pengen minta tolong buatin planning ke depan, bisa cek IG saya Hafiz Alfarisi, HAFIEDZ Alfarisi. Mau kasih nomor WA apa? Nanti gampang lah, bisa kita tulis di deskripsi. Itu. Ada yang mau tambah lagi? Udah cukup. Saleh, luar biasa, terima kasih. Sangat keren sekali Bang Hafiz nih, nggak kerasa hampir setengah jam kita mau ngomong dan diberikan tips-tips yang menampar diri kita oleh Bang Hafiz, dan ini semoga bermanfaat ya dan bisa diambil semua yang kebaikan semuanya gitu kan. Saya sebelumnya juga minta maaf jika banyak kesalahan. Kalau dari saya ada yang nggak baik, nggak usah diambil, dikubur dalam-dalam aja. Ya, pokoknya yang penting kita berharap semua terus tumbuh ya, dan kita berharap juga bisa ada konten lagi ke depannya. Mungkin Bang Hafiz sekarang belum ini, tapi mudah next ini bisa collab lagi ya kita ya. So, jadi ya kalian boleh kasih komentar terbaik dan juga ada tips-tips apa dari kalian yang bisa ningkatin finansial, dan itu semoga itu ya adalah tips kalian sangat bermanfaat dan kalian bisa membukakan dan membantu orang sukses, kalian juga ikut sukses gitu. Termasuk buat saya juga sih pasti ya. Ya oke. Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi semoga kita kembali lagi di kelas belajar berikutnya, yang dimana kita berharap kita pasti berwawasan dan juga kita sukses dan kaya, dan juga kita bahagia dunia akhirat, dan kehidupan dunia sangat baik, dan ya pokoknya semuanya tertera buat kalian semua lah pokoknya lah. Ya. Makasih, goodbye, see you in the next content. Oke, assalamualaikum. Subscribe channel ini agar semakin banyak konten yang bermanfaat. Jangan lupa untuk membuka media sosial kami dan juga YouTube kami untuk mendapatkan konten lainnya yang bermanfaat untuk hidup, untuk menambah penghasilan, dan juga untuk menumbuhkan growth mindset.